Bab 721, Bab 261, Zhou Shen mengatasi kesengsaraan surgawi, kembali ke dunia dan menyebabkan Riak meminta tiket bulanan. Garis bawah 3, mungkinkah leluhur iblis memiliki kejutan lain untukku? Selain itu, aku tidak bisa mengecewakan leluhur iblis, aku harus memberikan pertunjukan yang bagus selanjutnya. Lagi pula, dengan perencanaan yang rumit yang terlibat, niat mereka pasti akan mengguncang dunia. Namun, untuk membuat pihak lain bertindak lebih hati-hati, sepertinya aku perlu memberi mereka kejutan lain. Saat Liang Sheng sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya, Zhou Shen telah melepaskan peti mati batu. Berdiri di depannya, matanya tampak dipenuhi dengan kenangan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuhnya, lalu mendesah. Kali ini aku kembali, bukan hanya aku yang kembali, aku akan membawa kalian semua kembali bersamaku. Tapi saat ini, dia bukan leluhur iblis, dia hanya manusia, Zhou Shen. Memikirkan hal ini, wajahnya berangsur-angsur kembali tenang, lalu dia mengeluarkan communication jade slip dari pinggangnya dan langsung menghubungi Liang Sheng. Setelah Liang Sheng merasakan pergerakan communication jade slip, dia tidak ragu-ragu dan diam-diam kembali ke dunia permukaan. Baru saat itulah dia mengeluarkan jade slip, dan setelah membaca isinya, dia tidak bisa menahan senyum sedikit. Apakah dia benar-benar bersikap lugas? Melihat isi jade slip, Liang Sheng memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak lain selanjutnya dan melakukan permainan ini dengan sempurna. Segera setelah itu, Liang Sheng mengirim koordinat arena Pulau Terapung ke Zhou Shen, mengundangnya untuk bergabung dalam pertempuran arena ini. Selain itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah menerima pesan itu, Zhou Shen memejamkan mata dan merenung sejenak, lalu, tanpa ragu-ragu, dia langsung pergi ke arena Pulau Terapung. Pada saat ini, pertempuran di arena Pulau Terapung menjadi lebih intens, dan kedatangan Zhou Shen hanya membuat orang lain melirik beberapa kali lagi. Setelah melihat bahwa dia tidak melakukan gerakan lain, mereka tidak memperhatikan lagi. Sekarang ada begitu banyak kultivator manusia, dan ada juga banyak pembangkit tenaga Soul Emergence. Bagaimanapun, mereka mungkin bertemu di arena, jadi tidak perlu terlalu memperhatikan. Namun, di dalam camp Capital City Soul Song Cultivator, Feng Yuan dan Kei Yuan Child sama-sama terkejut ketika mereka melihat Zhou Shen. Tentu saja, mereka mengenal Zhou Shen, tetapi tingkat kultivasi Soul Emergence tahap akhirnya membuat mereka merasakan gelombang besar di hati mereka. Seorang ahli tahap Soul Emergence bahkan belum berusia 300 tahun. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini monster yang muncul setelah Talent Road dibuka? Kesempatan seperti apa yang didapatnya? Pada saat ini, Feng Yuan dan Kei Yuan Child langsung merasakan krisis yang dalam, dan Feng Yuan bahkan menyesal tidak membunuh Zhou Shen secara langsung di masa lalu. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Di bawah rahasia surgawi, jika dia mengambil inisiatif untuk menindas yang lemah, dia kemungkinan akan ditangani oleh rahasia surgawi dan tidak dapat melihat kontes jalan bakat di antara berbagai alam. Pada titik ini, arena Pulau Terapung memperoleh kemenangan lagi, dan sekarang, para kultivator yang tersisa di Pulau Terapung semuanya sudah berada di alam transformasi keilahian dan di atasnya. Namun, Zhou Shen tidak memperhatikan hal-hal ini. Matanya diam-diam melirik para kultivator yang kalah yang telah jatuh ke tanah, darah esensi mereka perlahan-lahan meresap ke dalam tanah. Semua ini adalah makanan dalam rencananya. Melihat ini, Zhou Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengangkat sudut mulutnya. Tampaknya surga membantu saya kali ini. Semuanya sangat menguntungkan bagi rencana saya. Kalau tidak, bagaimana rahasia surgawi selalu berdiri di pihak manusia? Dari kemakmuran hingga kehancuran, kalau tidak, mengapa saya bisa terbangun? Namun, dia segera menenangkan diri, berpura-pura tidak peduli dan terus mengamati arena, tetapi indera ketuhanannya sedang mencari lokasi Liang Sheng, meskipun akhirnya, dia tidak menemukan apa-apa. Namun, dia tidak kecewa. Jika tetua Liang yang misterius ini begitu mudah ditemukan, bagaimana dia bisa merencanakan rencana yang begitu mencengangkan dengan begitu sempurna? Pada saat ini, di dalam kamp klan iblis, leluhur iblis juga mengawasi Zhou Shen dengan saksama, terutama karena dia sebelumnya telah memasuki peti mati batu. Hati Hu Fei tergerak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kultivator manusia yang telah memasuki tanah rahasia leluhur iblis itu benar-benar telah membuat terobosan ke alam kemunculan jiwa. Apa yang terjadi?
Apakah itu bantuan dari leluhur iblis? Mengapa manusia yang dibantu? Tatapan mata Hu Fei yang menyelidiki langsung dirasakan oleh Zhou Shen pada saat pertama, tetapi dia hanya bisa berpura-pura tidak memperhatikan. Pada saat ini, dia adalah manusia Zhou Shen. Dia tidak bisa menyerah pada dorongan emosional tanah suci. Di puncak gunung, Master Heavenly Fate dan Master Heavenly Look masih memiliki keanggunan abadi mereka, tetapi pada saat ini alis mereka yang berkerut memberi mereka aura abadi yang dibuang di dunia fana. Kali ini, mereka tidak tertarik bermain catur satu sama lain. Sebaliknya, mereka melihat ke arah kota abadi umur panjang dengan kebingungan di mata mereka. Sebelumnya, karena suatu alasan, mereka memutuskan bahwa medan perang untuk kompetisi besar dinasti abadi di Jalan Kebanggaan Surga akan berada di atas rawa binatang kota abadi umur panjang. Semuanya berjalan normal, meskipun Liang Sheng telah memulai arena terapung, itu tidak berdampak pada rahasia surgawi. Ini adalah kemampuan Liang Sheng untuk mengatur panggung tanpa memengaruhi rahasia surgawi, dengan paksa melaksanakan rencananya sambil tetap berada di tepi kehendak surga untuk mencapai tujuannya. Namun, beberapa saat yang lalu, baik Master Heavenly Fate maupun Master Heavenly Look merasakan sentakan tiba-tiba di hati mereka. Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka tentu tidak akan menganggap ini tidak penting. Namun, aliran emosi ini tidak memiliki sumber yang jelas, membuat mereka tidak dapat bertindak berdasarkan itu. Selain itu, perasaan ini lenyap secepat kemunculannya, seolah-olah itu hanyalah ilusi. Mereka berdua mencoba menyimpulkan lebih banyak, tetapi setelah beberapa saat, mereka masih belum menemukan apapun. Itulah sebabnya mereka bertukar pandang dengan bingung saat ini. Meskipun mereka enggan mengakui bahwa mereka sedikit kalah, mereka masih berharap pihak lain dapat menemukan petunjuk untuk memecahkan teka-teki itu. Sayangnya, hasilnya masih sia-sia. Mereka berdua sekali lagi berimbang, tanpa menemukan satupun petunjuk untuk memecahkan teka-teki itu. Namun, mereka dengan cepat menyingkirkan kekhawatiran ini. Pada level mereka, kecuali jika ada perubahan surgawi yang hebat, tidak ada yang tidak dapat mereka terima. Dao surgawi seperti pisau, mereka hanya dapat bertindak sesuai dengan itu, dan bahkan jika Master Heavenly Fate ingin menerobos dengan takdir, dia tidak memiliki peluang untuk menang saat ini. Memikirkan hal ini, Master Heavenly Fate terkekeh. Itu bukan masalah besar. Selama jutaan tahun, kecelakaan telah terjadi di setiap zaman kemasan. Bagaimanapun, ini adalah kelahiran para jenius yang tak tertandingi, jadi beberapa kecelakaan luar biasa dapat dianggap alami. Selain itu, kultivator independen Zizai saat ini berada di Longevity Immortal City. Jika ada kecelakaan nyata, dia akan menjadi orang pertama yang menyadarinya. Bahkan jika rahasia surgawi terganggu, dia tidak akan tinggal diam. Dia mungkin akan mulai membuat keributan jauh sebelum sekarang. Apa yang kau katakan itu benar. Karena kultivator independen Zizai berada di kota abadi panjang umur, bahkan jika ada beberapa pengaturan rahasia yang dibuat selama kekacauan rahasia surgawi, tidak akan ada kekacauan nyata yang muncul. Melihat ke belakang, keputusan kita untuk menetapkan lokasi pertempuran terakhir di kota abadi panjang umur tampaknya merupakan langkah yang brilian, dengan manfaat yang tak terduga. Saat mereka berbicara, keduanya bertukar pandang dan tertawa terbahak-bahak. Master keberuntungan surgawi bahkan memiliki pikiran yang lucu di dalam hatinya. Mungkinkah ini dianggap sebagai pengaturan rahasia surgawi dan keberuntungan, di mana guntur dan hujan dianggap sebagai anugerah? Master takdir surgawi tidak menanggapi ini, karena jika dia mengakui apa yang dikatakan Master keberuntungan surgawi, bukankah persaingan nasib selama bertahun-tahun akan menjadi lelucon? Jadi, dia segera mengubah topik pembicaraan. Karena kau telah menyebutkannya, semua individu berbakat dari 10.000 alam seharusnya telah menerima berita itu dan sekarang menuju ke kota abadi panjang umur. Aku bertanya-tanya apakah kultivator independen Zizai akan terus menunggu yang lain tiba, setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendirikan apa yang disebut arena di rawa binatang. Jika dia menunggu semua bakat berkumpul, sulit untuk mengatakan siapa yang akan berakhir dengan air mata air kuno dari rawa binatang. Mendengar ini, Master Heavenly Look mengangguk setuju. Pada titik ini, mereka berdua secara tidak sadar percaya bahwa arena Pulau Langit adalah hasil kerja keras kultivator independen Zizai, karena mencapai rencana seperti itu bukanlah hal yang mudah. Selain itu, satu-satunya kemampuan hebat alam penyatuan dari dinasti abadi kemenangan timur adalah Kaisar Dongsheng sendiri, yang hampir tidak mampu mengatur situasi saat ini.
Namun, di bawah bimbingan yang jelas dari rahasia surgawi sebelumnya, Kaisar Dongsheng telah menyembunyikan dirinya dan bawahannya di dimensi tersembunyi, sehingga mustahil bagi mereka untuk muncul di dunia luar saat ini. Oleh karena itu, hanya kultivator independen Zizai di kota abadi umur panjang yang mungkin mengatur ini. Bagaimanapun, arena terapung mungkin tampak luar biasa, tetapi bagi kultivator independen Zizai, itu tidak lebih dari masalah sepele. Lupakan saja, tidak peduli apa yang direncanakan Zizai, setidaknya situasi saat ini tampaknya membantu kita. Bagaimanapun, hanya ketika para kultivator dapat melihat peluang di hadapan mereka, mereka akan bertarung satu sama lain, membiarkan semua kekuatan mereka bersaing. Kompetisi besar para talenta yang terjadi sekali dalam 10.000 tahun ini sebenarnya adalah tentang bersaing untuk mendapatkan keberuntungan, bersaing untuk mendapatkan rahasia surgawi dan keberuntungan. Jadi, ini juga merupakan pertarungan antara mereka yang disebut anak takdir dan para kultivator yang percaya bahwa nasib mereka berada dalam kendali mereka. Siapakah yang akan menjadi talenta pilihan surga? Kemenangan akan menjadi hakimnya. Di masa lalu, banyak talenta favorit Master Heavenly Fate akhirnya tumbang di pinggir jalan. Begitu mereka membuka diri tentang hal itu, Master Heavenly Fate dan Master Heavenly Look mengesampingkan kegelisahan mereka sebelumnya, menunggu dengan sabar pembukaan jalan kebanggaan surga. Kultivator independen Zizai seharusnya ingin menyimpan dendam terhadap mereka, yang telah membuatnya membuat pengaturan ini. Namun, tindakannya malah dimanfaatkan oleh mereka. Jika dia tahu apa yang sedang terjadi, dia pasti akan tidak senang. Hahaha, saat memikirkan ini, Master Heavenly Fate dan Master Heavenly Look tidak bisa menahan tawa keras. Kota abadi umur panjang. Pada saat ini, kultivator independen Zizai menatap langit dengan sedikit kebingungan di hatinya. Meskipun kekuatannya memang lebih rendah daripada Master Heavenly Fate dan Master Heavenly Look, di antara para kultivator antara surga dan bumi, sangat sedikit yang bisa bersaing dengannya. Ketika Zhou Shen muncul dari peti batu tadi, dia tidak merasakan perubahan apapun dalam rahasia surgawi. Namun, hatinya tiba-tiba tersentak. Sejak kedatangannya di kota abadi panjang umur, dia telah mengalami perasaan ini beberapa kali sebelumnya, mendorongnya untuk mengumpat sambil menatap langit. Kalian orang-orang suci tua yang tidak pernah mati, apakah kalian berencana melawanku lagi? Suatu hari, aku akan menamparkan kalian semua di wajah. Lagi pula, muridku tidak mudah untuk dihadapi. Setelah mengucapkan kata-kata ini secara tidak sadar, kultivator independen Zizai tidak bisa menahan tawa pelan pada dirinya sendiri. Meskipun dia selalu menentang orang-orang tua yang tidak pernah mati dari tanah suci, jauh di lubuk hatinya dia telah menerima bahwa akan sulit baginya untuk melampaui Master Heavenly Fate dan yang lainnya. Tetapi dia tidak pernah menyerah, malah memilih untuk menaruh harapannya pada Liang Sheng. Dia yakin bahwa muridnya pasti akan mengejutkan orang-orang suci tua yang tidak pernah mati dari tanah suci. Pada saat ini, dia melihat ke langit dan melihat Ki Pembunuh di rawa binatang semakin kuat. Dari dalam kota abadi, para kultivator dengan kemampuan yang sedikit lebih rendah tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalami mimpi buruk ketika mereka melihat rawa binatang. Ia harus mengakui, bahkan para orang suci tua yang tidak pernah mati dari tanah suci pun hampir tidak dapat menebak bahwa muridnya berada di balik semua ini, dan bahkan mungkin berpikir bahwa dialah yang mengambil tindakan. Ini adalah murid dari sekte gerbang bebasnya. Mereka mungkin tidak akan menduga bahwa muridnya juga seorang ahli susunan. Selain itu, dengan identitasnya sebagai ahli pemurnian yang dapat menciptakan alat roh, susunan-susunan Liang Sheng menjadi lebih kuat. Ketika panggung pulau terapung pertama kali muncul, kultivator independen Zizai langsung menyadari detailnya. Itu adalah susunan-susunan besar yang menggunakan cakram formasi tingkat alat roh, yang memungkinkan efek pemenang mengambil semuanya yang sempurna. Tentu saja, bagi para biksu sombong surgawi, ini jelas bukan berita buruk, melainkan godaan yang dihadirkan kepada mereka. Bagaimanapun, mereka menganggap diri mereka sebagai anak-anak berbakat dari kompetisi besar, dan jika mereka tidak memiliki ambisi yang begitu tinggi, pergi ke rawa binatang sekarang akan sama saja dengan mencari kematian. Mereka mungkin sebaiknya tetap tinggal di kota abadi dengan jujur dan tidak terlibat dalam kompetisi emas ini. Kultivator independen Zizai tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk orang-orang suci tua yang tidak pernah mati itu lagi. Setelah itu, dia berbaring di kursi malasnya, memejamkan mata, dan tidur sebentar. Namun, dia tidak menenangkan pikirannya,
malah memfokuskan seluruh perhatiannya pada rawa binatang. Dia juga terkejut karena dia tidak dapat menemukan jejak muridnya, seolah-olah dia telah menghilang di dalam rawa. Namun, Zizai tidak terlalu memikirkannya karena jika dia benar-benar memperluas pikirannya untuk mencari, dia yakin dia pasti akan menemukannya. Namun, apakah itu perlu? Karena Liang Seng ingin bersembunyi, itu berarti dia masih punya beberapa trik tersembunyi. Zizai hanya perlu melindunginya secara diam-diam dan tidak mengganggu ritmenya. Lagi pula, tidak akan terjadi apa-apa pada muridnya. Selain itu, kekuatan tempur seorang Master Arai tidak akan pernah bisa ditentukan hanya oleh alam kultivasi mereka. Terutama bagi Liang Seng, yang telah mengembangkan metode bebas. Metode bebas adalah katalisator untuk teknik apapun. Jika tidak begitu kuat, Zizai sang kultivator independen tidak akan begitu sombong. Dengan pemikiran ini, Zizai akhirnya memutuskan untuk sementara waktu berhenti mencari keberadaan Liang Seng dan menunggu perkembangan selanjutnya, karena itu akan menjadi awal dari pertunjukan akbar. Pada saat ini, rahasia surgawi luar angkasa kacau tetapi masih bisa dipahami. Selain itu, semakin banyak biksu surgawi sombong dari luar angkasa menuju kota abadi. Keadaan menjadi semakin ramai di sini. Rawa binatang. Pada saat ini, Liang Seng tidak mengendalikan segalanya seperti yang dibayangkan Zizai. Sebaliknya, dia terkejut. Pada saat ini, dia melihat Zhou Shen seperti sedang bermain peran, karena auranya berubah lagi. Liang Seng langsung mengambil keputusan. Liang Seng sebenarnya khawatir Zhou Shen mungkin akan langsung menyerang rawa binatang, menyebabkan kecelakaan dalam pertunjukan besar yang direncanakannya dengan cermat dan merusak permainan. Namun, dilihat dari situasi saat ini, sepertinya Zhou Shen mungkin masih ingin menjadi muridnya yang patuh. Mungkin dia ingin meminjam kekuatannya untuk rencananya sendiri. Dengan mengingat hal ini, Liang Seng tidak banyak bereaksi. Tidak salah bagi Zhou Shen untuk berpikir seperti ini, karena dalam keadaan normal, Liang Seng memang bisa memberikan kemudahan. Dalam hal ini, meskipun dia mungkin harus membantu Zhou Shen, itu juga akan memberi Liang Seng lebih banyak waktu untuk bersiap dan perlahan-lahan mengungkap petunjuk sekecil apapun tentang rahasia Zhou Shen. Dan begitu dia tahu segalanya tentang Zhou Shen, sudah waktunya baginya untuk memberikan pukulan yang fatal. Untuk saat ini, meskipun Zhou Shen tampaknya tidak ingin menimbulkan masalah, Liang Seng masih berharap seseorang membantunya menguji Zhou Shen. Dia telah menemukan beberapa kandidat yang cocok untuk tugas ini. Belum lagi Feng Yuan dan Kei Yuan Child di antara penggarap lagu Jiwa Ibu Kota, karena mereka sudah memiliki hubungan sebab akibat dengan Zhou Shen dan memang merupakan bidak catur yang bagus. Di hati Liang Seng, leluhur klan iblis Hu Fei sebenarnya adalah batu ujian terbaik, karena dia sepenuhnya berada di bawah kendali Liang Seng. Setelah membuat keputusannya, Liang Seng tidak membuang waktu lagi. Pada saat ini, dia dengan lembut menggerakkan beberapa pikiran ilahi yang tersembunyi jauh di dalam hati Hu Fei, secara langsung memengaruhi penilaian Hu Fei. Hu Fei menatap tajam ke arah Zhou Shen, yang juga merasakan tatapan Hu Fei untuk pertama kalinya. Namun, Zhou Shen tidak memilih untuk mendongak, seolah-olah dia tidak memperhatikan tatapan Hu Fei. Melihat ini, Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Itu adalah tindakan yang berlebihan, seperti mengumumkan keberadaan perak yang tersembunyi. Semakin Zhou Shen bertindak seperti ini, semakin curiga leluhur iblis lainnya. Ini adalah penyembunyian yang berlebihan, tabu dalam menyembunyikan jati diri seseorang. Tampaknya leluhur iblis telah tertidur terlalu lama, karena tindakannya semakin tidak berhubungan dengan kenyataan. Namun, itu bukan sepenuhnya salahnya, karena Zhou Shen tidak tahu bahwa identitasnya terungkap ketika dia berada di dunia bawah tanah iblis. Jika bukan karena sikap santai leluhur iblis, Zhou Shen tidak mungkin memasuki tanah rahasia leluhur iblis, dan tidak akan ada situasi seperti itu dirasuki. Seperti yang diharapkan, penghindaran naluriah Zhou Shen membuat Hu Fei semakin yakin bahwa lawannya mencurigakan. Memikirkan hal ini, dia menoleh dan berbicara dengan lembut, leluhur iblis lainnya semua menoleh. Zhou Shen awalnya hanya berada di tahap transformasi keilahian, tetapi sekarang setelah keluar dari tanah rahasia leluhur iblis, dia benar-benar telah menjadi kultivator kemunculan jiwa tahap akhir. Situasi ini terlalu mencurigakan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arena terapung lagi, sampai sekarang kompetisi masih dianggap adil. Yang kalah tidak dapat mengeluh dan tidak dapat menyalahkan siapapun kecuali diri mereka sendiri.
jadi untuk menjaga ketertiban di arena, mereka segera menyetujui saran Hu Fei. Mereka semua, tanpa ada yang disembunyikan, langsung mendekati Zhou Shen, dan tentu saja banyak orang melihat keributan ini. Melihat ini, Zhou Shen tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya juga. Dalam situasinya saat ini, menghadapi Demon Sovereign, dia tidak bisa hidup berdampingan dengan damai, karena dia bukan tandingan mereka. Sekarang, dia mencoba untuk tetap tenang, membalik-balik ingatan yang dia peroleh dari tubuh kuali Zhou Shen, ingin menemukan Elder Liang, untuk melihat apakah dia akan datang menyelamatkannya. Lagi pula, berdasarkan ingatannya sebelumnya, Elder Liang selalu melindungi Zhou Shen dan tidak akan membiarkannya mati. Namun, Zhou Shen juga tidak ingin menaruh semua harapannya pada orang lain, dan telah mempersiapkan dirinya secara emosional untuk mengungkap keretakannya dengan klan iblis. Meskipun, tidak semua orang hanya berdiam diri dalam situasi ini, tanpa diduga, orang pertama yang maju untuk membantu adalah seorang kultivator dari garis keturunan mencari kebenaran. Ketika arena Pulau Langit dimulai sebelumnya, para kultivator garis keturunan mencari kebenaran tidak terburu-buru masuk, tetapi berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Tentu saja, mereka juga tidak bisa bersikap acuh tak acuh, jadi mereka mengirim beberapa murid yang luar biasa secara metodis untuk memasuki arena dan berpartisipasi dalam duel. Selain itu, Zhou Shen sudah ada dalam jaringan intelijen garis keturunan mencari kebenaran mereka. Lagi pula, para kultivator keluarga Zhou berasal dari garis keturunan Sekte Penutup Langit. Saat itu, di kota abadi panjang umur, keluarga Zhou juga membantu garis keturunan mencari kebenaran. Meskipun, sampai sekarang, keluarga Zhou belum menunjukkan aliansi penuh dengan garis keturunan mencari kebenaran, setidaknya itu adalah awal yang baik. Dalam hal itu, mereka tentu saja telah meneliti Zhou Shen sebelumnya, belum lagi dia juga adalah penguasa kota abadi panjang umur itu sendiri, tetapi ini bukanlah alasan utama mengapa Seeking Truth Lineage memberikan dukungan sejak awal. Mereka bereaksi begitu cepat karena kecepatan kemajuan Zhou Shen benar-benar mencengangkan. Seorang Master Soul Emergence tahap akhir berusia 300 tahun, terlepas dari dinasti abadi mana dia berada, dapat dianggap sebagai anak takdir. Para kultivator lain yang tidak mengetahui cerita di dalam mungkin hanya merasa waspada terhadap Zhou Shen, tetapi jika mereka mengetahui usianya, mereka mungkin akan terkejut. Di sisi lain, Feng Yuan dan Kei Yuan Child juga bereaksi, saling memandang, dan tanpa ragu-ragu lebih lanjut, mereka juga mendekati Zhou Shen saat ini. Jika mereka dapat melenyapkan Zhou Shen dengan bantuan klan iblis, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan itu? Lebih baik menghalangi Seeking Truth Lineage dan mencoba mengulur waktu. Dalam waktu singkat, kekuatan ketiga pihak melonjak, dan para terpilih dinasti abadi asing itu secara alami mengalihkan perhatian mereka ke situasi ini. Pada saat ini, wajah Zhou Shen tetap tidak berubah, tetapi dia merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Karena dengan keributan sebesar itu, berdasarkan favoritisme, Penatua Liang terhadapnya, bukankah Penatua Liang seharusnya muncul di sisinya? Tetapi ketika dia sedang menunggu berita apapun, dari Liang Sheng, suara leluhur iblis Hu Fei tiba-tiba memasuki telinganya. Bicaralah, apa yang telah kamu peroleh di tanah rahasia leluhur iblis sebelumnya? Bagaimana kamu dapat beralih dari tahap transformasi keilahian ke alam kemunculan jiwa dalam satu langkah? Aku menyarankan kamu untuk berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab pertanyaanku, atau jangan katakan aku tidak memberimu kesempatan. Setelah mendengar ini, Zhou Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya, karena dia sudah tahu apa yang telah dia lakukan salah di masa lalu. Jadi, ternyata ketika dia memasuki tanah rahasia sebelumnya, dia telah menarik perhatian leluhur iblis, jika tidak, mereka tidak akan bereaksi seperti ini. Tetapi pada saat itu, mengapa mereka tidak menghentikan Zhou Shen untuk masuk? Zhou Shen saat itu adalah 100% klan manusia. Pada saat ini, Zhou Shen ragu-ragu sejenak, bertanya-tanya bagaimana cara menghadapi situasi selanjutnya. Rawa binatang. Pada saat ini, situasinya hampir meledak. Zhou Shen langsung menjadi pusat pusaran air, dengan tatapan semua orang beralih dari arena terapung kepadanya. Para kultivator garis keturunan mencari kebenaran secara diam-diam berdiri di depan Zhou Shen, untuk berjaga-jaga terhadap pemberontakan tiba-tiba dari klan iblis. Situasi ini membuat Hu Fei dan leluhur iblis lainnya mengerutkan kening tanpa sadar. Tampaknya kultivator manusia ini memiliki latar belakang yang cukup, jika tidak,
para kultivator klan manusia tidak akan melindunginya dengan ketat. Jika itu waktu lain, itu tidak masalah, tetapi saat ini, kemajuan pesatnya dalam kultivasinya pasti terkait dengan alam rahasia ras iblis, dan dia tidak bisa menutup mata terhadapnya. Jadi setelah berpikir sejenak, dia segera membuat keputusan, langsung ke intinya tanpa membuang waktu lagi. Orang ini telah mencuri harta rahasia klan iblisku. Jika kalian tidak ingin memperburuk keadaan dan mendatangkan masalah bagi diri kalian sendiri, aku sarankan kalian untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Jika tidak, aku berhak untuk bertindak sekarang, dan langit dan bumi akan mengabaikannya, karena tidak ada hubungannya dengan jalan bakat. Setelah mengatakan ini, Hu Fei ingin langsung menarik Zhou Shen kembali ke sisinya dan kemudian menanyakan secara rinci tentang situasi di tanah rahasia leluhur iblis. Namun, ini bukan saat yang tepat untuk memberikan terlalu banyak rincian kepada klan manusia. Dia hanya berharap mereka akan mempertimbangkan pro dan kontra dan tidak menghalanginya. Setelah mendengar ini, para kultivator garis keturunan pencari kebenaran tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Berdasarkan intuisi pertama mereka juga tahu bahwa pihak lain tampaknya tidak berbohong, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berada dalam dilema. Jika pihak lain bertindak karena suatu alasan alih-alih menindas yang lemah, dan itu tidak ada hubungannya dengan konflik dengan yang terpilih zaman keemasan, mereka mungkin tidak dapat menghentikan mereka untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, pihak lain berada di level leluhur Kaisar Iblis, dan mereka jelas bukan lawan mereka, yang membuat mereka berada dalam posisi yang sulit. Pada saat ini, baik kultivator silsilah mencari kebenaran maupun kultivator dinasti abadi di rawa binatang tidak memiliki kekuatan besar yang menyertai mereka, untuk mengikuti rahasia surgawi dan tidak memberi klan iblis alasan untuk menyerang mereka secara langsung. Tetapi sekarang klan iblis akan mengambil tindakan terhadap Zhou Shen, apa yang harus mereka lakukan? Memikirkan hal ini, para kultivator silsilah mencari kebenaran yang ragu-ragu menatap tajam ke arah Zhou Shen, tetapi tidak berbicara. Mereka diam-diam berharap mendapatkan jawaban darinya untuk memutuskan bagaimana menghadapi situasi tersebut. Namun, saat ini, pihak lain bahkan tidak melirik mereka, sementara Feng Yuan dan Kei Yuan Child di samping mereka diam-diam senang. Jika Zhou Shen benar-benar telah mengambil sesuatu dari klan iblis, dia mungkin tidak akan dapat meninggalkan rawa binatang dengan aman. Memikirkan hal ini, mereka tetap diam tetapi diam-diam bergerak beberapa langkah, samar-samar menghalangi jalan mundur Zhou Shen. Mereka sudah sangat membenci Zhou Shen, dan melihat kesempatan yang begitu besar, bagaimana mungkin mereka membiarkannya pergi dengan aman. Hu Fei, saat ini, melihat bahwa para kultivator garis keturunan mencari kebenaran tetap tidak bergerak, sedikit ketidaksabaran tumbuh di dalam hatinya karena semakin lama penundaan, semakin besar kemungkinan rahasia tanah rahasia leluhur iblis akan terungkap. Jadi, dia tidak lagi melihat para kultivator yang masih manusia tetapi bersiap untuk mengambil tindakan langsung dan menangkap orang itu terlebih dahulu. Sebaiknya kalian datang kepadaku. Hu Fei bergerak dengan tergesa-gesa, dan dalam sekejap, kekuatan hisap yang besar muncul dari tangannya, melesat lurus ke depan. Melihat hal ini, para kultivator garis keturunan mencari kebenaran dengan tergesa-gesa menyingkir untuk menghindari serangan itu, tetapi Hu Fei tidak pernah berniat untuk menghadapi mereka. Dia hanya ingin menangkap Zhou Shen. Ketika Zhou Shen melihat situasi ini, dia secara tidak sadar ingin menghindar, tetapi dia segera memadamkan ide ini. Dia percaya bahwa tidak seorang pun di dunia ini yang dapat melihat melalui tubuh kuali yang telah direbutnya. Jika dia dalam bahaya sekarang, apakah Tetua Liang yang misterius itu akan mengambil tindakan? Berdasarkan ingatan di dalam tubuh ini, Tetua Liang tidak akan pernah membiarkan dirinya mati, yang berarti dia dapat mengambil risiko. Jadi dia berpura-pura melawan di permukaan, dan kemudian seluruh tubuhnya ditarik oleh kekuatan hisap Hu Fei, dengan cepat bergerak ke arah tangan Hu Fei. Apakah kamu akan mengambil tindakan sekarang? Pada saat Zhou Shen memutuskan untuk berjudi, Liang Sheng dalam kegelapan tidak bereaksi sama sekali, dan tidak panik karena kecelakaan ini. Selanjutnya, ini adalah rencananya, jika tidak, mengapa Hu Fei tiba-tiba bergerak? Pada saat ini, dia telah memikirkan cara untuk menghadapi Zhou Shen variabel ini. Jadi, krisis yang dialami Zhou Shen saat ini sebenarnya adalah rencana gelapnya sendiri, masalah yang tidak penting. Bagaimana dia bisa mengungkapkan dirinya sekarang? Mengungkapkan dirinya saat ini bukanlah hal yang baik.
Sebaliknya, dia ingin melihat bagaimana Zhou Shen akan menghadapi situasi selanjutnya. Seperti yang diprediksi Liang Sheng, Zhou Shen berpura-pura meledak dalam situasi putus asa saat dia akan jatuh ke tangan Hu Fei. Dia langsung melepaskan diri dari tarikan Hu Fei, lalu mundur jauh dan terengah-engah. Hah! Leluhur Kaisar Iblis lainnya melihat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Seorang kultivator manusia tahap akhir kemunculan jiwa benar-benar mampu melepaskan diri dari penangkapan Hu Fei. Kultivator manusia ini memang tidak sederhana. Dalam hal itu, mereka tidak bisa membiarkan pemuda ini pergi. Jika rahasia tanah rahasia leluhur iblis dibocorkan oleh pihak lain, itu pasti bukan hal yang baik. Memikirkan hal ini, Huang Feng tidak ragu lagi, dan segera melemparkan seni membunuh kutukan. Dia tidak ingin mengutuk membunuh Zhou Shen, tetapi ingin merusak kondisinya, membuatnya lebih mudah untuk menangkapnya setelahnya. Namun, pada saat berikutnya, wajah Huang Feng berubah. Seni membunuh kutukannya sebenarnya tidak efektif. Meskipun pihak lain berada tepat di depan matanya, ada beberapa situasi di mana ini bisa terjadi. Entah kekuatan lawan terlalu kuat, jauh melampaui miliknya sendiri, jadi pembunuhan kutukan tidak efektif. Selain itu, pihak lain tidak menunjukkan wajah asli mereka. Meskipun kalimat ini mungkin terdengar aneh, Huang Feng yakin dalam hatinya bahwa identitas asli pihak lain bukanlah dari klan manusia. Dengan mengingat hal ini, dia menyipitkan matanya dan menyampaikan kecurigaannya tentang Zhou Shen kepada Hu Fei. Setelah menerima pesan Huang Feng, ekspresi Hu Fei sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Namun, saat ini, para kultivator garis keturunan pencari kebenaran juga telah bereaksi. Mereka tidak bisa hanya melihat Zhou Shen mati, jadi mereka telah mengepungnya. Dilihat dari situasi hari ini, tidak mungkin bagi klan iblis untuk membiarkan ini begitu saja. Pihak kita harus bersiap, tetapi kekuatan pihak lain terlalu besar dibandingkan dengan kultivator manusia saat ini, jadi kita harus meminta bala bantuan. Sementara para penggarap silsilah pencari kebenaran diam-diam bersiap untuk berkomunikasi dengan majelis tetua, leluhur iblis tiba-tiba melirik Zhou Shen lalu berbalik dan pergi. Apa yang sedang terjadi? Semua manusia yang hadir tercengang, tidak tahu apa yang telah terjadi dan mengapa klan iblis tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Zhou Shen tidak merasa lega, tetapi malah frustrasi jauh di dalam, tidak menyangka akan mengungkap kekurangan saat bersikap ceroboh. Dia mungkin tidak mengungkapkan identitas aslinya, tetapi dia telah menimbulkan kecurigaan di antara klan iblis, dan jika dia tahu ini, dia akan berpura-pura lebih awal. Untungnya, klan iblis yang mencurigainya dan bukan klan manusia, jadi rencananya sebelumnya masih dapat dilanjutkan, mungkin bahkan dengan kecepatan yang lebih cepat sekarang. Di sisi lain, Feng Yuan dan Kei Yuan Child sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi di pihak klan iblis. Namun, ketika mereka melihat Zhou Shen lolos dari bahaya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah ini anak takdir? Mengapa klan iblis membiarkan mereka pergi meskipun berada di ambang konflik? Mengapa mereka tidak begitu santai sebelumnya? Mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan lebih marah dari sebelumnya saat mereka melihat Zhou Shen, tetapi sayangnya, mereka tidak bisa menindas yang lemah sekarang. Untuk beberapa saat, seluruh pemandangan menjadi sunyi di bawah atmosfer yang aneh ini, tanpa ada yang berbicara. Akhirnya, para penggarap silsilah pencari kebenaran pulih lebih dulu. Terlepas dari apakah Zhou Shen setuju atau tidak, mereka dengan baik hati membantunya berdiri. Teman Taois Zhou Shen, apakah kamu baik-baik saja? Teman Taois, apakah kamu mengenalku? Zhou Shen mengonfirmasi bahwa dia tidak memiliki ingatan tentang pihak lain, tetapi mereka tampak familiar baginya, yang membuatnya tidak yakin. Tidak hanya kultivator di depannya yang ingin tertawa, tetapi semua kultivator garis keturunan mencari kebenaran tidak dapat menahan senyum ketika mereka mendengar itu. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenali Zhou Shen? Faktanya, mereka telah mengumpulkan informasi tentang semua orang di keluarga Zhou dengan sedikit tingkat kultivasi. Bagaimanapun, acara jalan bakat ini berlangsung di kota abadi panjang umur, dan ditambah dengan berbagai acara sebelumnya, bagaimana mungkin garis keturunan mencari kebenaran tidak memperhatikan keluarga Zhou? Keluarga Zhou adalah salah satu dari mereka sendiri. Dengan mereka di sekitar, tidak peduli konflik apapun yang terjadi di kota abadi panjang umur, mereka dapat mencoba menghubungi keluarga Zhou dan melihat apakah mereka bisa mendapatkan bantuan.
Oleh karena itu, mereka secara alami perlu mengetahui informasi keluarga Zhou, tetapi sekarang kultivator garis keturunan mencari kebenaran yang terkemuka tidak terlalu memikirkannya dan mengundang Zhou Shen dengan lembut. Teman Taois Zhou Shen, apakah Anda ingin beristirahat di kediaman kami? Meskipun klan iblis telah pergi, sebaiknya berhati-hati. Melihat antusiasme pihak lain, tetapi bukan sikap merendahkan, Zhou Shen ingat bahwa dia tidak dapat bertindak tidak pada tempatnya saat ini, jadi dia mengangguk dengan lembut. Pada saat ini, dia masih perlu berpikir dengan hati-hati tentang cara menebus kekurangannya. Dia tidak akan membiarkan kecelakaan apapun terjadi yang dapat memengaruhi rencana kebangkitannya. Sekarang karena eselon atas klan iblis mencurigainya, dia harus memastikan bahwa tindakan mereka tidak memengaruhi rencananya, apapun yang terjadi. Sambil berjalan dan berpikir, Zhou Shen juga merasa bahwa silsilah pencari kebenaran adalah kedok yang sangat bagus untuk identitasnya saat ini. Garis keturunan keluarga Zhou telah diuntungkan olehnya, atau bagaimana mereka bisa menjadi tubuh kualinya. Oleh karena itu, mereka dianggap sebagai pembantunya, dan hubungan antara keluarga Zhou dan silsilah pencari kebenaran memungkinkannya untuk dengan cepat membuat rencana yang sempurna. Sambil berpikir, mereka tanpa sadar kembali ke tempat di mana para penggarap silsilah pencari kebenaran baru saja berdiri. Menghadapi mereka, Zhou Shen menunjukkan ekspresi bersyukur. Kali ini aku harus merepotkan teman-teman Taois. Teman Taois Zhou Shen, kau terlalu sopan. Belum lagi itu adalah tugas yang sederhana, tetapi mengingat kepedulianmu sebelumnya terhadap silsilah pencari kebenaran di kota abadi, kita harus mengingatnya. Sebelumnya, aku hanya bertindak berdasarkan naluriku, dan aku tidak menyangka kau akan menganggapnya begitu serius. Aku agak kewalahan. Setelah mendengar ini, para penggarap silsilah pencari kebenaran sangat gembira, dan panen hari ini memang signifikan. Lagi pula, jika kesetiaan keluarga Zhou tampaknya telah meningkat, mengapa mereka tidak boleh bahagia? Tidak jauh dari sana, Feng Yuan dan yang lainnya menyaksikan interaksi yang harmonis antara silsilah pencari kebenaran dan Zhou Shen. Mereka saling bertukar pandang tetapi memutuskan untuk menunggu dan melihat, mengingat kompetisi platform Pulau Terapung belum berakhir. Dengan demikian, badai tiba-tiba meletus dan memudar dengan cepat, membuat orang-orang terkejut tetapi tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, kecelakaan ini tidak berdampak pada pertempuran arena saat ini, tetapi suasana di antara leluhur iblis agak aneh saat ini. Hu Fei dan leluhur iblis lainnya telah berkumpul, dan tidak ada dari mereka yang berbicara keras, sebaliknya berkomunikasi melalui transmisi rahasia. Diskusi mereka berlanjut, tetapi ketika kecurigaan Huang Feng disebutkan, itu tampak terlalu mengejutkan. Saudara Huang, apakah Anda salah? Bagaimana mungkin manusia ini menjadi wadah untuk harta milik leluhur? Ini benar-benar tidak masuk akal, Saudara Huang, Anda pasti bercanda. Ini adalah reaksi naluriah dari semua leluhur klan iblis, karena mereka agak tidak mau mempercayai tebakan Huang Feng kali ini. Selain itu, bahkan jika leluhur iblis benar-benar telah bangkit kembali, mengapa dia memilih manusia sebagai wadah reinkarnasinya? Baik secara emosional maupun rasional mereka tidak dapat memahami ini. Tetapi yang tidak mereka duga adalah bahwa di dalam hati mereka agak panik karena seorang kultivator manusia, tepat di bawah hidung mereka, telah membuat terobosan cepat dari alam transformasi keilahian ke kemunculan jiwa tahap akhir dalam waktu singkat, yang benar-benar mengejutkan. Pada saat ini, Hu Fei tidak bergabung dalam diskusi tetapi memikirkannya dengan serius dan, setelah menghubungkan sebab dan akibat, agak setuju dengan tebakan Huang Feng. Meskipun ide itu tampak menggelikan, mengapa dia membiarkan Zhou Shen memasuki tanah rahasia leluhur iblis berdasarkan firasatnya? Memikirkan hal ini, dia tidak ragu lagi dan perlahan mengungkapkan pendapatnya. Setelah mendengar ini, wajah Huang Feng memerah karena kegembiraan. Sebenarnya, pendapat orang lain tidak penting, tetapi pendapat Hu Fei adalah yang paling penting. Bagaimanapun, sampai sekarang, firasat Hu Fei tidak salah. Apakah kamu melihatnya? Bahkan saudara Hu mengatakan demikian. Apalagi yang tidak bisa kamu percaya? Jika kamu mengatakan bahwa junior manusia ini dapat melampaui kekuatanku, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan, penjelasan untuk kemajuan pesat kekuatan pihak lain kali ini adalah kedatangan tubuh leluhur iblis. Begitu Huang Feng selesai berbicara, leluhur klan iblis lainnya berkumpul bersama untuk berdiskusi lagi,
tetapi pada akhirnya, mereka tidak dapat mencapai kesepakatan. Mereka semua menoleh untuk melihat Hu Fei. Seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya, mereka ingin mendengar pendapat Hu Fei terlebih dahulu sebelum membuat keputusan akhir. Ini telah menjadi kebiasaan yang terbentuk selama bertahun-tahun. Hu Fei tidak langsung memberikan kesimpulan, dia hanya berharap semua orang akan berhati-hati dan tidak menciptakan situasi yang tidak dapat diubah karena tindakan gegabah. Semuanya, jangan membuat tindakan gegabah untuk saat ini. Apakah tebakan kita benar atau tidak, kita harus menunggu dan menanggapinya dengan tepat. Ini adalah tindakan terbaik saat ini. Jika manusia itu benar-benar wadah bagi leluhur iblis, maka kita harus senang, karena itu berarti klan iblis mungkin memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Jadi, terlepas dari siapa pihak lainnya, mari kita perlakukan mereka sebagai manusia biasa. Kita dapat melanjutkan sesuai dengan rencana awal dan berjuang untuk kesempatan di arena. Mendengar ini, leluhur klan iblis lainnya setuju, memang, bahkan jika kita salah menebak, dia hanyalah seorang manusia ajaib. Ini sudah menjadi kompetisi besar dinasti abadi di jalan kebanggaan surga, jadi manusia dengan potensi besar tidak ada hubungannya dengan kita. Baiklah, karena kita sudah mencapai konsensus, mari kita lanjutkan sesuai rencana. Kami berharap para prajurit di bawah komando kita akan segera meraih kemenangan di arena terapung dan tumbuh lebih kuat sesegera mungkin. Memang, ini adalah tujuan utama kita saat ini. Semua leluhur Kaisar Iblis memahami makna dalam kata-kata Hu Fei, untuk memastikan bahwa semuanya aman. Jika manusia itu benar-benar reinkarnasi leluhur iblis, semakin kuat klan iblis, semakin baik. Itu akan menjadi cara terbaik untuk membantu leluhur. Namun, apakah manusia itu benar-benar leluhur iblis? Hu Fei tidak memiliki jawaban di dalam hatinya. Zhou Shen, sekarang di bawah perlindungan silsilah mencari kebenaran, melihat klan iblis dan melihat bahwa mereka tidak bergerak. Dia tidak bisa menahan napas lega. Tampaknya generasi muda klannya telah membuat pilihan yang tepat. Sebelum ini, dia telah memikirkan beberapa rencana untuk memastikan bahwa rencananya tidak memiliki kekurangan. Merasa yakin, Zhou Shen juga merasa sedikit tidak berdaya, karena tetua Liang yang misterius tidak muncul, yang membuatnya merasa ada yang salah. Mungkinkah pihak lain memiliki rencana yang lebih besar dan tidak dapat memperhatikannya? Tetapi dia tidak memiliki cara untuk mengetahui situasi spesifiknya. Memikirkan hal ini, dia berhenti sejenak untuk mencoba memikat Liang Sheng dan malah melihat ke arena terapung. Kekuatannya saat ini masih agak terbatas. Dia harus menjadi lebih kuat sesegera mungkin, setidaknya tidak berdaya seperti saat ini. Pada saat ini, matanya tiba-tiba berbinar. Kesempatan telah tiba rawa binatang. Pada saat ini, Zhou Shen sedang mempertimbangkan bagaimana cara mengurai dilema saat ini. Cara terbaik adalah dengan berpartisipasi dalam tantangan arena untuk meningkatkan kekuatannya. Dia merasakan sesuatu saat ini, melihat ke arah tempat Feng Yuan dan rekannya berada, dan melihat mata mereka, kilatan dingin juga melewati mereka. Kedua manusia ajaib ini tampaknya benar-benar membenci tubuh kuali mereka, dan jika ada kesempatan di arena, mereka tidak akan melepaskannya. Namun, dia saat ini berada di alam kemunculan jiwa, jadi mereka tidak dapat menyerangnya. Karena ini masalahnya, dia akan menunggu sampai dia menerobos ke alam kemunculan jiwa kesempurnaan, mengalahkan mereka dari bawah, dan sepenuhnya melenyapkan mereka. Dia tidak hanya bisa tetap tak tertandingi di level yang sama, tetapi dia juga bisa menantang alam yang lebih tinggi. Pada saat itu, tidak diketahui apa yang ingin dilakukan oleh tetua Liang yang misterius, karena tampaknya hal itu ditujukan untuk orang lain. Pada saat ini, di arena terapung, seorang kaisar iblis memanfaatkan kesempatan itu dan langsung menendang kekuatan kemunculan jiwa dari klan manusia keluar dari arena. Melihat ini, Zhou Shen tidak dapat menahan perasaan tercerahkan. Kesempatannya telah tiba. Dia segera mengarahkan pandangannya ke arena terapung, menunggu kaisar iblis menyelesaikan kultivasinya dengan kesempatan yang diperoleh, siap untuk menantangnya saat dia melakukannya. Mengenai kekuatan kemunculan jiwa yang baru saja jatuh dari arena terapung, darah dan esensi dagingnya perlahan-lahan diserap oleh rawa binatang tanpa jejak. Zhou Shen memiliki pandangan yang jauh di matanya saat ini, tetapi hatinya tetap tenang. Setiap kultivator klan iblis yang tewas di arena saat ini pada akhirnya akan menjadi batu yang menopang langkahnya. Inilah saatnya ketika orang lain melihat bahwa arena itu kosong dan mulai bersaing untuk mendapatkannya, karena ada lebih banyak biksu daripada daging.
Ada banyak arena terapung, tetapi ada lebih banyak kultivator klan iblis. Dalam memperebutkan kesempatan, mereka semua memiliki ide yang sama. Namun, dalam hal kecepatan di antara para kultivator klan iblis dari alam yang sama, siapa yang bisa lebih cepat dari Zhou Shen? Ketika pemenang arena selesai menyerap kekuatan spiritual dan penghalang terbuka, Zhou Shen langsung menyerbu. Meskipun lawannya adalah iblis, Zhou Shen tidak berencana untuk menahan diri karena dia sekarang berada dalam tubuh manusia. Karena dia datang untuk mendapatkan kesempatan di arena, dia tentu tidak akan menyerah, dan pengorbanan yang diperlukan untuk karir iblis di masa depan sepadan. Sejak saat itu, Zhou Shen tidak ingin membuang waktu lagi, memilih untuk mengambil inisiatif menyerang. Serangan naluriahnya yang terpatri di otaknya telah terbentuk menjadi memori otot, dan dia langsung menyerang. Kaisar Iblis di seberangnya sudah siap, tetapi dia tidak menyangka serangan musuh begitu cepat. Dia terpaksa mundur di bawah pertahanan yang tergesa-gesa. Tidak bagus. Sayangnya, dia telah kehilangan kesempatan pertama, dan bahaya mengikutinya di setiap langkah. Zhou Shen tidak mengampuni musuhnya begitu menang, menyerang tanpa henti seperti hujan deras dan tidak peduli dengan keselamatannya sendiri, membuat lawan tidak bisa bernapas. Setelah Zhou Shen memasuki arena, leluhur Kaisar Iblis dari klan Iblis mengalihkan perhatian penuh mereka kepadanya. Melihat kekuatan pertempurannya, mereka tidak bisa tidak kagum. Sudah diketahui bahwa menjadi tak tertandingi di wilayah masing-masing dalam klan Iblis bukanlah lelucon, tetapi di hadapan kultivator manusia ini yang dirasuki oleh leluhur yang diduga, Kaisar Iblis tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling bertukar pandang, agak setuju. Dengan pikiran yang tidak dapat dipercaya di hati mereka. Jika memang begitu, apa alasan pihak lain melakukan ini? Tidak ada jawaban di hati para leluhur Kaisar Iblis. Itulah sebabnya mereka hanya bisa memilih untuk menunggu sekarang, berdiri diam kecuali situasi yang tidak terkendali lainnya terjadi. Feng Yuan dan Kei Yuan Child dari Capital City Soul Song Cultivators juga menyipitkan mata mereka, niat membunuh di mata sipit mereka terungkap tetapi berusaha menyembunyikannya. Kekuatan pertempuran, Zhou Shen, membuat mereka takjub. Meskipun mereka sudah berada di alam pemurnian Void, mereka tidak bisa tidak waspada terhadap Zhou Shen. Bagaimanapun, mereka luar biasa di tahap kemunculan jiwa akhir dan bahkan telah melewati bencana takdir, tetapi bahkan saat itu, mereka tidak memiliki kekuatan pertempuran, Zhou Shen. Mereka mulai diam-diam merenungkan bagaimana mereka harus melenyapkan Zhou Shen sesegera mungkin. Jika tidak, dengan kemajuan lawan yang cepat, mereka masih agak gelisah di hati mereka, bahkan jika mereka yakin dengan bakat mereka. Di sisi lain, kultivator garis keturunan mencari kebenaran merasa sangat berbeda dari Feng Yuan dan Kei Yuan Child. Mereka sedikit terkejut melihat setiap gerakan, Zhou Shen, menyadari kesamaan yang dimiliki dengan metode kultivasi garis keturunan mencari kebenaran. Selain kekuatan pertempuran, Zhou Shen, yang ditunjukkan saat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk diam-diam memutuskan dalam hati mereka bahwa mungkin tingkat kultivasi Zhou Shen tidak terlalu luar biasa sekarang. Namun, mengingat kemajuannya yang cepat, dia tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang manusia sejati tahap inti emas lebih dari 1 dekade yang lalu. Itu adalah pikiran yang menakutkan. Tidak seorang pun dapat membuat terobosan terus-menerus secepat ini, tak tertandingi dalam sejarah. Tidak seorang pun pernah melakukannya secepat ini sebelumnya. Setelah Zhou Shen bergerak, para penonton arena iblis mulai merenungkan dalam hati mereka, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan Liang Sheng. Liang Sheng masih sibuk mengerjakan rencananya. Ketika menyiapkan arena terapung sebelumnya, Liang Sheng tidak mempertimbangkan untuk bergabung dengan Zhou Shen, jadi setelah menguji Zhou Shen, dia sudah memiliki rencana baru. Sekarang dia harus segera menambal arena terapung, tidak dapat membiarkan rencananya sebelumnya disesuaikan untuk orang lain. Meskipun kehadiran Kaisar Iblis yang kuat dan yang lainnya, tidak seorang pun memperhatikan apa yang sedang dilakukan Liang Sheng sekarang. Liang Sheng tetap tersembunyi dari pandangan, dan tidak seorang pun dapat merasakan kehadirannya. Pada saat ini, beberapa cakram formasi baru muncul di tangannya. Jika ada kultivator lain yang hadir dan merasakan ki dari cakram ini, mereka pasti akan terkejut dengan identifikasinya sebagai alat roh kelas atas. Liang Sheng tidak ragu untuk menggunakannya karena dia tahu pepatah, Anda tidak dapat menangkap serigala tanpa mengekspos anak Anda.
Dengan demikian, Liang Seng menenangkan emosinya dan dengan cepat membuat beberapa segel tangan. Dengan cepat, formasi yang sebelumnya tenang di dalam arena terapung bergabung dengan mulus dengan formasi barunya yang ditambahkan. Jika orang lain melakukan hal yang sama, formasi arena terapung akan lama terganggu, menarik perhatian para kultivator di sekitarnya, klan iblis. Namun bagi Liang Seng, yang memiliki kemampuan kultivasi tanpa batas, dia dapat menggabungkan formasi tanpa menimbulkan riak di sekitarnya. Dengan setiap cakram formasi yang diintegrasikan Liang Seng, tindakannya tepat dan sempurna, bahkan tidak membiarkan sedikit pun jejak ki bocor. Pada titik ini, susunan formasi Liang Seng menyerupai seni rupa. Satu kesalahan kecil dapat menyebabkan gangguan atau sangat mengurangi efektivitasnya. Dalam waktu singkat, Liang Seng memeriksa cakram formasi yang telah sepenuhnya menyatu dengan formasi besar arena terapung dan menghela napas lega. Pekerjaannya selesai, dieksekusi dengan sempurna. Awalnya, Liang Seng berencana menggunakan arena terapung untuk menguji kelayakan mengubah sejumlah besar kultivator berkualitas tinggi, klan iblis menjadi nutrisi rawa binatang untuk membuka rahasianya. Menyelidiki peti mati batu yang unik akan memberikan wawasan lebih lanjut. Mereka akan berfungsi sebagai batu loncatan Liang Seng. Dalam menghadapi hidup dan mati, Liang Seng tidak mau mengambil risiko sendiri tetapi membiarkan orang lain menjadi pion untuk menguntungkannya. Namun, rencana tidak dapat mengikuti perubahan. Bagi Liang Seng sekarang, prioritasnya adalah fokus pada peningkatan kekuatannya sendiri. Rahasia peti mati batu Beast Swamp akan dibahas nanti. Untuk saat ini, dia harus berhadapan dengan Zhou Shen yang tak terduga. Paling tidak, Zhou Shen tidak boleh menjadi ancaman baginya. Dengan pemikiran itu, Liang Seng tidak lagi mengamati arena, sebaliknya, dia langsung berpindah ribuan mil ke arah yang berlawanan dan mengeluarkan cakram formasi yang diukir dengan rune sebelum duduk di atasnya. Pada saat ini, setelah pertempuran besar di arena terapung dimulai, setengah dari energi spiritual yang terkumpul dari kolom kekuatan spiritual campuran akan memasuki tubuhnya. Adapun keuntungan akhir arena berikutnya, akan berkurang setengahnya. Namun, bahkan para pemenang arena tidak akan menyadari adanya kejanggalan. Bagaimanapun, entah setengah atau tidak, itu adalah jumlah kekuatan spiritual yang sangat besar bagi mereka. Mereka menganggapnya sebagai kesempatan langka, dan jika mereka berhasil memperoleh sesuatu, itu akan menjadi bukti berkah yang dalam bagi mereka. Saat Liang Seng duduk di cakram formasi, dia sekali lagi meninjau rencananya di dalam hatinya. Setelah memastikan tidak ada celah, dia tidak membuang waktu lagi. Duduk dengan kokoh di cakram formasi, gelombang besar kekuatan spiritual langsung menyerbu ke dalam tubuhnya. Kultivator biasa klan iblis tidak akan mampu menahan atau mengubah kekuatan spiritual yang begitu besar tepat waktu sebelum meledak dan binasa. Tapi siapa Liang Seng? Dia tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Di bawah bakat kebodohan yang tidak bersalah, dia hanya akan mengeluh tentang kurangnya kekuatan spiritual. Dengan kultivasinya yang tak terbatas, dia dapat terus memajukan wilayahnya tanpa menghadapi hambatan apapun. Satu-satunya kekhawatirannya adalah sumber daya yang tidak mencukupi. Pada saat ini, Liang Seng telah menutup matanya dan mulai mengerahkan sepenuhnya teknik kuno di dalam tubuhnya. Sirkulasi agungnya berputar dengan liar, menyerap kekuatan spiritual. Jika ada bila kemajuan untuk kultivasinya saat ini, itu akan bergerak maju perlahan. Di sisi lain, Zhou Shen diam-diam menghitung bahwa sudah hampir waktunya untuk mengakhiri pertempuran. Dia tahu bahwa dengan menang dengan mudah dan tidak tampak terlalu mendominasi, dia akan mencapai keseimbangan yang sempurna. Dengan pemikiran itu, dia tidak ragu-ragu dan langsung mendaratkan pukulan. Kekuatan pukulan itu datang dari luar, langsung menghancurkan jiwa Kaisar Iblis lawan. Bang! Suara mayat Kaisar Iblis yang menghantam tanah pun terdengar. Di kaki arena, para penonton mengungkapkan berbagai reaksi. Zhou Shen duduk di tengah arena saat kekuatan spiritual yang sangat besar melonjak ke dalam tubuhnya. Diam-diam dia bersukacita, karena ini melebihi harapannya. Menenangkan dirinya, dia segera mulai bermeditasi dan berkultivasi. Tingkat konversi kekuatan spiritualnya mencapai 60% yang menakjubkan. Jika ada makhluk kuat yang mengamati kemajuan kultivasi Zhou Shen, mereka pasti akan terkejut dengan efisiensinya dalam menyerap kekuatan spiritual karena mereka tidak akan pernah mengantisipasi hasil seperti itu. Justru karena efisiensi kultivasinya, setelah sirkulasi Zhou Tian milik Zhou Shen menyerap energi spiritual,
ia menjadi jauh lebih kuat meskipun ia belum menembus alam Soul Emergence tahap akhir. Meskipun terkejut, Zhou Shen tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman. Secara naluriah dia merasa ada sesuatu yang aneh tetapi tidak bisa menjelaskannya. Tidak berkutat pada anomali itu, Zhou Shen memutuskan untuk fokus pada kekuatannya yang baru meningkat dan terus bertarung di arena. Secara bertahap, dia yakin dia akan mampu menerobos ke alam berikutnya. Dengan kekuatan seperti itu, apa yang perlu dikhawatirkan? Pada saat ini, Kaisar Iblis kuat lainnya dari klan Iblis melangkah ke arena. Melihat Zhou Shen, tampak agak linglung, hati pendatang baru itu dipenuhi dengan kegembiraan. Tampaknya Zhou Shen belum sepenuhnya pulih dari sesi kultivasinya sebelumnya. Meskipun mungkin tampak tidak terhormat, pendatang baru itu tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Akibatnya, dia menyerang dengan segera, melepaskan kemampuan ilahi takdir surgawinya. Hiss! Dalam sekejap, seruan kaget terdengar saat banyak orang menghirup udara dingin. Lagi pula, ada banyak penonton yang menonton Zhou Shen. Semua orang menyadari ada yang tidak beres dengan Zhou Shen dan ketidakmampuannya untuk fokus. Biasanya, itu bukan masalah besar, tetapi di arena, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat buruk. Namun, pada saat itu, Zhou Shen tiba-tiba membuka matanya. Tatapan tajamnya menyebabkan Kaisar Iblis yang menyerang itu membeku sesaat, gerakannya melambat sedikit pada saat dia bereaksi, wajahnya berubah drastis karena tinjunya sudah semakin membesar di matanya. Sialan, dalam sekejap, seekor serigala monster yang sangat besar muncul. Itu adalah pelepasan wujud aslinya dari Kaisar Iblis yang mendesak. Para kultivator di bawah melihat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Siapa yang mengira bahwa kedua belah pihak tidak akan saling menilai kali ini dan langsung bertarung habis-habisan. Namun, dari situasi saat ini, tampaknya klan iblis sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kultivator manusia ini luar biasa. Kultivator manusia menghela nafas, tetapi penguasa iblis dan leluhur iblis, seperti Hu Fei, tidak bisa tidak melihat Huang Feng, yang ekspresinya juga agak luar biasa. Baru saja, dia mencium aura kemampuan ilahi bakat kebodohan yang tidak bersalah miliknya sendiri. Mungkinkah Hu Fei melihat bahwa aura Huang Feng agak tidak stabil dan dengan cepat menggelengkan kepalanya? Semua leluhur iblis terdiam saat melihat ini, tetapi mereka tidak dapat menahan perasaan gembira di hati mereka. Semoga leluhur iblis memberkati kita. Di sisi lain, di hati Feng Yuan dan manusia kuat Void pemurnian lainnya, ada sedikit keraguan. Aura tadi tampak agak salah, tetapi mereka tidak dapat mengetahui apa yang salah. Apakah ini kemampuan ilahi rahasia baru Zhou Shen? Apakah ini metode garis keturunan mencari kebenaran atau warisan Zhou Shen sendiri? Mereka tentu saja tidak memiliki jawaban. Tetapi bagaimanapun juga, mereka semua tahu bahwa pertempuran sengit akan datang. Mengenai hasilnya, setiap orang memiliki harapan yang berbeda di hati mereka. Terlepas dari betapa gembiranya para kultivator klan manusia dan iblis, Liang Seng tidak peduli, karena dia benar-benar tenggelam dalam kultivasinya saat ini. Kekuatan spiritual yang dicampur dengan air mata air kuno dan tulang belakang langit dan bumi dinasti abadi tidak lagi hanya masalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Bagi para kultivator, kultivasi saat ini hanyalah mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Terutama di bawah Talent of Innocent Foolishness, keuntungan Liang Seng dalam situasi ini menjadi jauh lebih besar. Awalnya, Liang Seng baru saja menerobos Refining the God and Reversing the Void Realm dan ingin menstabilkan kondisinya. Tapi sekarang, tentu saja, dia bergerak menuju langkah berikutnya. Namun, saat dia dengan gila-gilaan menyerap kekuatan spiritual, esensi yang sebelumnya disumbangkan yang disimpan dan diubah menjadi kekuatan spiritual oleh para kultivator klan iblis sudah berangsur-angsur habis. Liang Seng merasa bahwa pengisian ulang itu agak tidak mencukupi, jadi dia secara tidak sadar memperlambat kecepatan kultivasinya. Bagaimanapun, butuh waktu untuk menentukan pemenang di arena, dan dia tidak bisa terlalu terburu-buru. Dengan persiapan Liang Seng, kemajuan kultivasinya mulai sedikit melambat, tetapi dia bisa merasakan bahwa ada sedikit vitalitas di alam ilusinya. Selain dari tumbuhan hijau yang sebelumnya tertutup di tanah alam ilusi, secara bertahap ada makhluk seperti ikan di air laut, dan di bawah bintang-bintang Zhou Tian, matahari bersinar terang dalam sekejap. Di alam ilusi, Grand Solar Golden Crow dan Lunar Star Monarch telah bergantian.
Jika tingkat kultivasinya maju lebih jauh, apakah alam ilusinya akan menjadi surga dan bumi yang nyata? Liang Seng memikirkan hal ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Terlepas dari apakah akan seperti ini atau tidak, sekarang bukanlah saatnya untuk membicarakan hal-hal ini. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya secepat mungkin untuk menghadapi krisis yang akan datang. Dengan pemikiran ini, Liang Seng sekali lagi dengan tenang memasuki kondisi kultivasi. Pada saat ini, situasi di luar juga telah berubah. Kota abadi umur panjang. Kultivator independen Zizai melihat seberkas cahaya sesekali yang melewati luar angkasa dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Mengapa orang-orang ini begitu bersemangat untuk menemui ajal mereka? Dia juga tahu bahwa ini adalah hasil dari pengaruh rahasia surgawi. Setelah medan pertempuran terakhir jalan bakat ditentukan, para terpilih dinasti abadi dari berbagai alam percaya bahwa keberuntungan mereka tak terkalahkan, jadi mereka datang dengan penuh percaya diri. Namun di mata kultivator independen Zizai, orang-orang ini tidak layak menerima satu pukulan pun dan hanya mengirimkan makanan kepada muridnya. Lagi pula, tidak ada seorang pun selain dia yang tahu tentang apa yang disebut arena terapung di atas rawa binatang. Ini hanyalah permainan besar yang dibuat oleh muridnya dengan bantuannya yang tidak berarti. Itu tampak seperti sebuah peluang, tetapi pada kenyataannya, itu adalah keranjang bambu kosong. Namun, saat bakat void pemurnian dari luar angkasa mulai berdatangan, kultivator independen Zizai, meskipun percaya diri pada Liang Seng, tidak dapat menahan diri untuk sedikit menegangkan sarafnya. Bagaimanapun, muridnya masih butuh waktu untuk berkultivasi sebelum ia mungkin bisa menghadapi alam void pemurnian kekuatan agung. Namun menurut temperamen muridnya, ia pasti sudah siap sekarang. Dengan pengawasannya, muridnya tidak akan pernah dalam bahaya kehilangan nyawanya. Mengenai Liang Seng yang menghadapi banyak tantangan di masa depan, ia tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, seorang anak berbakat ditempa melalui pertempuran.